Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferry Curtis. Saya seorang musisi balada, saya seorang penulis lagu, dan saya salah satu aktivis literasi nasional. Saya juga bergiat di bidang kebudayaan dan sosial kemasyarakatan. Awal pandemi adalah awal di mana kita terguncang kaget, bahkan shock. Serangan COVID-19 datang tiba-tiba dan seketika itu tatanan interaksi manusia dunia juga berubah. Pola interaksi sosial, kehidupan, pergerakan manusia dibatasi, pelaku usaha pun terjun bebas. Ribuan orang nyawanya melayang. Negara, Kementerian Kesehatan, rumah sakit, tenaga medis dan tenaga kesehatan kewalahan. Serangan pandemi telah menyerang dunia dengan sporadis. Ia menyerang siapa saja, tidak melihat di mana ia tinggal, mengenal suku, bangsa, agama, status sosial, juga usia. Semua bisa kena. Akibatnya terjadi kepanikan, terkhusus di Indonesia. Arus deras pemberitaan, informasi di media sosial seakan tidak terkontrol, sehingga ada kesimpang siuran berita, ditambah tingkat literasi masyarakat Indonesia yang masih rendah. Jadi ketika berita itu datang, mereka tidak mengunyahnya terlebih dahulu. Kebanyakan mereka langsung menelannya. Hoax tersebar di mana-mana. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan situasi ini dengan cara-cara kotor, menipu, menghasut untuk memperkeruh suasana, sehingga tumbuh rasa saling curiga, menyalahkan satu sama lain, tidak percaya pada program penanganan yang dilakukan oleh pemerintah. Situasi sempat dibuat kacau balau dan masyarakat adalah korban yang paling utama. Dalam situasi seperti itu, saya sangat yakin banyak orang baik di Indonesia yang bisa melakukan hal-hal baik dan melakukan kegiatan bersama untuk membantu masyarakat sesuai dengan keahlian masing-masing. Ya, saya sangat meyakini itu, bahwa di Indonesia gotong royong masih tertanam. Pertanyaan kemudian adalah, dalam situasi seperti itu, saya sebagai musisi akan berperan apa? Akan memberikan apa? Apa yang saya bisa lakukan? Sementara saya sendiri secara ekonomi, pergerakan usaha itu juga terbatasi. Saya bertanya, peran apa kira-kira yang saya bisa ambil? Tapi harus bergerak, minimal untuk lingkungan saya. Tulisan-tulisan, pengumuman-pengumuman, himbauan melalui media sudah banyak dilakukan. Berita televisi malah membuat orang takut dan pesimis. Masyarakat sudah mulai putus harapan kapan akan berakhir. Bahkan ragu apakah pemerintah kita mampu mengatasi pandemi ini. Pada saat itu saya belum mendengar ada karya lagu yang mengedukasi masyarakat akan pandemi secara baik, spesifik, menyadarkan sekaligus meneramkan. Disitulah saya mengambil peran. Saya membuat lagu dengan spesifikasi yang saya sebutkan di atas. Saya masih ingat ketika membuat lagu literasi di tahun 2001. Pada saat itu gerakan literasi di Indonesia belum begitu membuncah seperti sekarang. Tapi pada saat itu saya berpikiran bahwa saya harus melakukan sesuatu dalam bidang literasi. Patokannya hanya satu saja, bahwa bangsa yang maju adalah bangsa pembaca. Setelah tahun 2001 itu, lalu akhirnya pemerintah pada tahun 2019 merekam lagu-lagu saya, dan saya bekerja sama dengan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia merekam lagu-lagu itu untuk mengedukasi masyarakat, khususnya di anak-anak usia sekolah, untuk memperkenalkan lagu literasi. Dan alhamdulillah sampai sekarang lagu literasi yang saya buat bisa berkumandang di hampir seluruh Indonesia, dan itu dipakai untuk pembelajaran literasi
bahkan dilombakan, di cover, dan yang paling penting untuk saya adalah bagaimana mereka mengimplementasikan nilai-nilai yang saya ingin bangun dalam bidang literasi. Mengapa musik? Mengapa lagu? Ya, karena saya masih percaya bahwa musik jika ditempatkan pada ruang semestinya, dia akan menjadi sesuatu yang bisa berguna, bisa mengharmonisasikan kehidupan ini. Syaratnya adalah jika musik ditempatkan pada ruang semestinya, dia akan punya peran yang banyak. Musik lebih efektif, lebih mudah untuk disebarkan, lebih mudah untuk didengarkan, apalagi di era digital seperti ini. Maka saya ajak teman-teman saya, salah satunya dari komunitas Langkah, untuk membantu, dalam tanda kutip kita saling membantu dan rereongan bersama. Kita nabung bersama, kita melakukan bersama-sama, mencari dana itu untuk merekam lagu literasi, lagu pandemi tersebut. Saya membuatnya dengan hati-hati karena saya harus merangkum semuanya itu dari sisi budaya, dari sisi bahasa, dari segi penempatan lirik, dan juga musiknya. Maka lirik itu dan lagu itu saya beri judul Pulanglah ke Rumah. Rencananya lagu itu saya akan buat dalam versi beberapa bahasa, tetapi karena keadaan pandemi, jadi kami pada saat itu tidak bisa bergerak luas untuk melakukan perekaman-perekaman. Tujuannya apa? Yaitu tadi, memberi pemahaman edukasi kepada masyarakat dan membantu pemerintah Republik Indonesia untuk mengedukasi masyarakat tentang masalah pandemi. Saya membuat liriknya seperti ini, pulanglah ke rumah. Kini saatnya kita pulang ke rumah, saling menjaga, saling mengasihi. Saling menjaga, saling mengasihi. Mutiara cinta adalah keluarga, tempat paling damai dalam suka dan duka. Bukan hanya engkau, bukan hanya aku yang cemas gelisah, tapi seluruh dunia. Tinggal di rumah saja, tak usah kemana-mana. Doakan yang sedang berjuang, jiwa raga mereka korbankan. Akhirnya lagu yang dibuat dengan aransemen dan biaya yang rereongan itu dapat diputar di beberapa radio dan dipakai juga oleh beberapa instansi pemerintah, perseorangan, yayasan sosial. Saya pun dengan teman-teman membuat videonya. Dan dalam video itu sama sekali tidak ada foto saya. Kami sebagai tim pada waktu itu membuatnya, penekanannya hanya pada lirik yang harus mereka bisa baca dengan jelas dan gambar yang menggambarkan tentang pandemi yang terjadi di Indonesia dan belahan dunia. Klip yang sederhana itu akhirnya tayang dan mendapatkan respon yang baik. Tapi bukan hanya itu yang membahagiakan saya dan teman-teman, bahwa lagu itu bukan hanya merekam sejarah, tetapi bagaimana kita sebagai masyarakat dapat berperan serta untuk membantu pemerintah dalam mengedukasi masyarakat terhadap pandemi. Intinya adalah untuk saya dalam pembuatan itu bagaimana kita bisa berkontribusi pada negara ini. Walaupun pada saat itu memang kondisi kita hampir sama semua.
Apalagi profesi saya adalah sebagai musisi. Pasti banyak yang kehilangan panggung, pasti yang banyak kehilangan pekerjaan. Tapi saya percaya bahwa niat baik yang kita sudah tanamkan di dalam diri kita pasti akan berbuat baik. Intinya adalah kita sebagai bangsa jangan sampai hilang rasa saling mengasihi, tolong menolong, melakukan yang terbaik yang kita mampu dan kita bisa, bahkan dalam situasi kisruh sekalipun, agar masyarakat tidak terbawa arus dan tetap waras dalam pemikiran kemanusiaan.